Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari terkait konsep belajar teori sosial kognitif yang disusun oleh kelompok 6. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak kenal, maka ayo kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Lintang Pansafia Lisandra dengan 2 digit NIM terakhir 17. Saya tidak sendiri di sini teman-teman. Saya dipersamai oleh ketiga rekan saya yang lain, yakni Ilham Sungsang Robani dengan 2 digit NIM terakhir 18. Kemudian ada Najwa Laras Fitriani dengan 2 digit NIM terakhir 44. Dan ada Anzili Aula Fadla dengan 2 digit NIM terakhir 73. Sebelum kita mengupas terkait materi konsep teori belajar sosial kognitif, yuk kita cari tahu terlebih dahulu nih teman-teman. Kalian pernah terpikir nggak sih, siapa sebenarnya pencetus dari teori belajar sosial kognitif? Kemudian, kenapa sih teori ini begitu populer di dunia pendidikan? Memang sebegitu krusial apa ya? Lalu, bagaimana sih penerapan teori belajar sosial kognitif dalam konteks pendidikan? Oke teman-teman, untuk dapat memahami dan menjawab pertanyaan tadi, kita kupas satu-satu dulu ya materinya teman-teman. Yang pertama ada sejarah konsep teori belajar sosial kognitif. Nah teman-teman, kita kan tahu ya kalau pendidikan itu merupakan salah satu sarana utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Nah, proses belajar yang efektif tidak hanya menekankan pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perilaku, sikap, dan keterampilan. Salah satu teori belajar yang memberikan kontribusi besar itu, yakni teori belajar sosial kognitif yang dikembangkan oleh sosok Albert Bandura. Nah, Albert Bandura ini lahir pada tanggal 4 Desember 1925 dan wafat pada 26 Juli 2021 di California. Nah, ketertarikan Albert Bandura terhadap bidang psikologi ini tumbuh ketika dirinya mendaftar berkuliah di Universitas British Columbia. Nah, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tulisan Miller dan Dollard yang berjudul Social Learning Imitation saat dirinya melanjutkan studi di Universitas of Iowa. Nah, Bandura ini memulai penelitiannya di tahun 1950-an terkait eksplorasi pengaruh-pengaruh terhadap perilaku sosial. Nah, salah satu percobaan dari Bandura yang berpengaruh nih terhadap pembentukan konsep teori belajar sosial kognitif yakni eksperimen boneka Bobo yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan teman-teman. Nah, jadi eksperimen ini terkait dengan ada seorang anak yang ditempatkan di sebuah ruangan. Lah, anak itu melihat ada orang dewasa melakukan adegan-adegan kekerasan terhadap sebuah boneka. Nah, kekerasan itu meliputi kekerasan fisik hingga hinaan verbal. Kemudian, setelah anak itu melihat perilaku dari orang dewasa ini, anak tersebut ditempatkan di sebuah ruangan yang berisi boneka yang sama. Hasilnya, si anak ternyata meniru perilaku orang dewasa tadi. Dia melakukan kekerasan fisik dan melakukan hinaan verbal terhadap boneka Bobo. Nah, hal inilah yang memunculkan adanya konsep model atau siapa yang menjadi contoh dalam pandangan konsep teori belajar sosial kognitif. Sekarang kita kupas materi kedua ya teman-teman, lebih dekat dengan konsep teori belajar sosial kognitif.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih terkait eksperimen boneka Bobo yang berkaitan langsung dengan tercetusnya konsep ini, teman-teman. Nah, jadi konsep ini menjelaskan bahwa lingkungan sosial menjadi aspek yang berpengaruh dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Karena ada yang namanya modeling atau siapa yang menjadi contoh tadi ya, teman-teman. Nah, pengalaman yang diperoleh dari lingkungan atau peristiwa yang diamati akan mempengaruhi persepsi, emosi, dan proses kognitif seseorang. Hal ini sudah terbukti teman-teman di eksperimen boneka Bobo yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan dan Albert Bandura sendiri, teman-teman. Nah, di sini Bandura menjelaskan bahwa diperlukan model dalam memberikan pengaruh kuat sehingga dapat berdampak baik dan berkelanjutan pada individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai hidup. Nah, di sini ada sebuah gambar ya teman-teman, di mana kalau teman-teman tahu dulu pernah tren terkait Pak Abing yang menarik teman-teman. Nah, Pak Abing menjadi model dalam pembelajaran di sini teman-teman. Dan para siswa di kelas tari ini meniru keterampilan dari Pak Abing yang mengajarkan bagaimana sih menari yang baik itu teman-teman. Kemudian di dalam tarian itu sendiri juga terdapat nilai-nilai hidup yang dapat diambil teman-teman. Bagian selanjutnya, fondasi teori belajar sosial kognitif. Menurut Bandura, konsep utama dalam teori belajar sosial kognitif adalah observational learning atau belajar melalui pengamatan. Kehadiran model dalam lingkungan individu, baik keluarga, teman, maupun figur publik dapat menjadi sumber utama pembelajaran melalui proses observasi. Contohnya, seorang ibu yang memperagakan cara mengikat tali sepatu berulang kali kepada anaknya hingga anak tersebut mampu melakukannya sendiri. Dengan demikian, teori belajar sosial kognitif menunjukkan bahwa proses pembelajaran melibatkan lebih dari sekedar pengalaman pribadi, interaksi dengan lingkungan, pengamatan terhadap perilaku orang lain, serta refleksi diri ikut menentukan bagaimana perilaku baru terbentuk. Bagian selanjutnya, komponen teori belajar sosial kognitif. Komponen teori belajar sosial kognitif berfungsi sebagai dasar untuk memahami bagaimana proses belajar berlangsung. Komponen ini menjelaskan tahapan dan mekanisme yang dilalui individu ketika memperoleh pengetahuan atau perilaku baru. Bagian komponen teori belajar sosial kognitif diantaranya A. Interaksi resiprokal. Reciprocal determinism. Perilaku manusia dipengaruhi oleh adanya interaksi timbal balik antara lingkungan, perilaku, dan karakteristik individu. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Perilaku seseorang dapat mengubah lingkungannya, sementara lingkungan juga memengaruhi cara seseorang bertindak. Misalnya, siswa yang rajin bertanya di kelas bisa membuat suasana belajar lebih hidup. Lalu, suasana itu balik memengaruhi motivasi belajarnya. B. Vicarious learning. Pembelajaran vicarious. Belajar melalui pengamatan terjadi ketika individu meniru perilaku model dengan harapan akan memperoleh konsekuensi yang sama. Jika seseorang melihat temannya mendapatkan penghargaan karena berperilaku baik, ia cenderung terdorong untuk meniru perilaku tersebut. Sebaliknya, jika melihat ada orang yang dihukum karena melanggar aturan, ia cenderung menghindari perilaku serupa. Proses ini terbagi dua. Yang pertama, vicarious reinforcement, yaitu peniruan karena melihat orang lain diberi penghargaan. Yang kedua, vicarious punishment, yaitu penghindaran karena melihat orang lain dihukum. Contoh klasiknya, seorang siswa bernama Gray ikut memperbaiki perilakunya hanya karena melihat temannya Edwin mendapatkan pujian dari guru. Meskipun Gray tidak menerima hadiah, ia tetap belajar dari pengalaman orang lain. C. Enactive learning,
belajar melalui pengalaman langsung. Pengalaman langsung berperan sebagai sarana untuk menerjemahkan pengetahuan kognitif ke dalam tindakan yang terampil. Pengetahuan kognitif akan lebih bermakna bila disertai praktik. Melalui pengalaman langsung, individu bisa menilai hasil tindakannya, lalu memperbaiki hingga mendekati standar yang diharapkan. Bandura menegaskan ada 3 fungsi utama dari enactive learning. Yang pertama, memberi gambaran mengenai akibat suatu tindakan. Kedua, menjadi motivasi untuk tindakan berikutnya. Ketiga, memberikan penguatan terhadap perilaku tertentu. Sebagai contoh, seorang mahasiswa fisika yang hanya memahami teori percobaan induksi elektromagnetik tidak akan benar-benar terampil sebelum ia mencoba langsung di laboratorium. Dari pengalaman itulah keterampilan berkembang. D. Observational learning, modeling, belajar pengamatan. Modeling bukan sekedar menyalin perilaku yang diamati, melainkan melibatkan proses kognitif seperti menambah atau mengurangi tingkah laku, menyatukan berbagai hasil pengamatan, serta memaknainya. Bandura menyebut 4 tahap penting dalam proses modeling. Yang pertama, atensi atau perhatian. Individu hanya bisa belajar jika mampu memusatkan perhatian pada hal yang diamati. Faktor kebutuhan dan minat sangat menentukan. Yang kedua, retensi atau mengingat. Informasi yang diamati disimpan dalam ingatan, bisa berupa gambar, kata, atau simbol. Ingatan yang tersimpan akan memicu ingatan lain yang serupa. Ketiga, reproduksi motorik. Agar bisa menirukan perilaku, individu harus memiliki keterampilan fisik yang memadai. Anak kecil yang melihat ayahnya mencangkul mungkin belum bisa meniru karena kekuatan fisiknya belum cukup. Yang keempat, pengulangan, penguatan, dan motivasi. Seseorang baru benar-benar menirukan perilaku jika ada dorongan atau tujuan tertentu, misalnya ingin mendapatkan hasil yang sama dengan model. E. Self-efficacy atau efikasi diri. Self-efficacy berarti keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan. Keyakinan ini lebih berhubungan dengan rasa percaya diri daripada keterampilan semata. Individu dengan self-efficacy tinggi biasanya lebih percaya diri, berani menghadapi tantangan, serta tidak mudah menyerah. Sebaliknya, individu dengan self-efficacy rendah sering merasa tidak mampu, sehingga menghindari tugas sulit. Menurut Bandura, self-efficacy dipengaruhi 4 faktor, di antaranya pengalaman pribadi, pengalaman mengamati orang lain, persuasi verbal, serta kondisi fisik dan emosional. Keberhasilan sebelumnya dapat meningkatkan keyakinan, sementara kegagalan berulang bisa menurunkannya. Dukungan dari orang tua, guru, atau teman sebaya juga dapat memperkuat rasa percaya diri. Contohnya, siswa akan lebih berani mengerjakan soal sulit jika pernah berhasil mengerjakan soal serupa di masa lalu. F. Self-regulation atau pengaturan diri. Self-regulation adalah kemampuan individu untuk mengendalikan perilaku, pikiran, dan emosinya agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Manusia bukan hanya dipengaruhi lingkungan, melainkan juga memiliki kendali atas dirinya sendiri. Self-regulation mencakup 3 aspek utama. Self-observation, yaitu mengamati dan menilai perilaku diri sendiri. Kedua, self-judgment, yaitu membandingkan perilaku dengan standar tertentu. Yang ketiga, self-reaction, yaitu memberi penghargaan atau teguran pada diri sendiri. Contohnya, seorang siswa yang berhasil mengatur jadwal belajarnya akan merasa puas, lalu lebih termotivasi untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Hal ini menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Kemudian, aplikasi teori kognitif. Teori sosial kognitif Bandura, khususnya konsep determinasi timbal balik, menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi antara personal atau kognitif, perilaku, dan lingkungan, sehingga guru maupun lembaga pendidikan perlu merancang pembelajaran yang menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Aplikasi teori kognitif yang pertama adalah pembelajaran observasional dan modeling. Dalam teori kognitif, siswa banyak belajar melalui pengamatan. Mereka bisa mencontoh guru, teman, maupun tokoh inspiratif. Guru berperan sebagai role model dalam hal sikap, kedisiplinan, maupun keterampilan. Dengan demikian,
Pendidikan karakter bisa dibentuk melalui contoh nyata yang diberikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, penguatan efikasi diri dan regulasi diri. Efikasi diri berarti keyakinan diri siswa bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas. Guru memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik positif agar siswa semakin percaya diri. Selain itu, siswa juga belajar mengatur dirinya sendiri, seperti mengontrol emosi, menetapkan target, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang ketiga, lingkungan belajar yang suportif. Lingkungan kelas yang kolaboratif dan demokratis membuat siswa merasa aman. Siswa terbiasa bekerja sama, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab. Hal ini membantu membangun iklim kelas yang positif, sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Yang keempat adalah perilaku sebagai umpan balik. Perilaku positif siswa akan mendapat apresiasi dari guru maupun teman. Apresiasi ini memperkuat motivasi siswa untuk terus berperilaku baik. Namun, jika ada perilaku negatif, perlu diarahkan agar bisa merubah ke arah yang lebih positif. Yang terakhir adalah pemanfaatan media digital sebagai model. Media digital seperti video, simulasi interaktif, atau tokoh di media sosial bisa menjadi model pembelajaran. Media ini membantu siswa mempelajari keterampilan dan nilai dengan cara yang lebih menarik. Guru tetap berperan sebagai pengarah agar siswa mampu meniru model yang positif dari media digital tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi teori kognitif. Albert Bandura melalui teori sosial kognitif menekankan bahwa proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang saling memengaruhi. Konsep ini dikenal dengan istilah determinasi timbal balik. Terdapat 3 faktor utama yang berhubungan secara dinamis. Yang pertama, yaitu faktor personal mencakup aspek keyakinan diri atau self-efficacy, ekspektasi terhadap keberhasilan, motivasi, kemampuan berpikir, dan regulasi diri. Faktor ini menentukan bagaimana individu memandang dirinya sendiri dan sejauh mana ia yakin mampu melakukan suatu tindakan. Yang kedua, faktor perilaku merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan individu. Perilaku dapat berupa hasil peniruan, kebiasaan, maupun aktivitas yang timbul dari pengamatan terhadap model di lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan meliputi kondisi sosial, budaya, keluarga, teman sebaya, guru, serta media. Lingkungan menyediakan stimulus, dukungan, maupun hambatan yang kemudian membentuk pengalaman belajar individu. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara linear, melainkan saling memengaruhi. Misalnya, seorang siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi, itu adalah faktor personal, akan lebih berani bertanya atau menjawab di kelas. Itu adalah faktor perilaku, sehingga guru dan teman memberikan apresiasi, dan itu adalah faktor lingkungan. Apresiasi tersebut kemudian memperkuat kembali keyakinan diri siswa dan mendorongnya untuk lebih aktif di kesempatan berikutnya. Dalam konteks pendidikan, determinasi timbal balik ini memiliki implikasi penting. Guru bukan hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai model perilaku dan pencipta lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang suportif akan memperkuat motivasi siswa, sementara perilaku positif siswa akan memberikan umpan balik bagi guru untuk terus mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, konsep determinasi timbal balik menunjukkan bahwa proses belajar selalu terjadi melalui interaksi yang kompleks antara personal, perilaku, dan lingkungan, sehingga pendidik perlu dirancang untuk memperhatikan ketiga aspek tersebut secara seimbang. Kekurangan belajar teori sosial kognitif. Yang pertama yaitu resiko peniruan perilaku negatif. Karena teori ini menekankan pembelajaran melalui observasi, terdapat potensi individu meniru perilaku yang tidak baik atau merugikan, terutama jika model yang diamati menunjukkan perilaku yang negatif. Yang kedua yaitu pengukuran proses kognitif yang sulit. Fungsi internal seperti perhatian, memori, dan motivasi sulit diukur secara objektif dan empiris. Yang ketiga yaitu kurangnya penekanan pada pembelajaran pengalaman langsung. Walaupun pembelajaran observasional sangat efektif, beberapa keterampilan atau konsep yang abstrak dan kompleks memerlukan praktik langsung agar benar-benar dikuasai. Yang terakhir yaitu asumsi kemampuan kognitif individual. Teori ini mengasumsikan bahwa individu memiliki kemampuan kognitif mumpuni untuk melakukan proses observasi, penyimpan informasi, dan reproduksi perilaku. Kelebihan belajar teori sosial kognitif. Yang pertama yaitu pemahaman pembelajaran melalui observasi.
Teori ini mengedepankan konsep pembelajaran sosial yang terjadi melalui pengamatan perilaku orang lain, atau dalam kata lain modeling. Yang kedua yaitu interaksi timbal balik yang kompleks. Bandura mengembangkan model tradik reciprocal causation yang menghubungkan perilaku, lingkungan, dan faktor personal secara simultan. Yang ketiga yaitu peran pengaturan diri dan motivasi internal. Tidak seperti teori behavioristik yang berfokus pada stimulus dan respon eksternal, Bandura menekankan peran fungsi kognitif internal seperti perhatian, memori, evaluasi diri, dan motivasi. Yang terakhir yaitu relevansi dalam berbagai konteks. Teori ini banyak diaplikasikan dalam bidang pendidikan, psikolog perkembangan, dan intervensi sosial. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori belajar sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura dapat disimpulkan bahwa teori ini memberikan perspektif baru terhadap proses belajar. Bandura menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui proses pengamatan atau observational learning. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara faktor personal, lingkungan, atau perilaku itu sendiri, atau disebut reciprocal determinism.